Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Untuk mudah menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, klik subscribe. Jangan lupa, berkat Tuhan jangan disimpan sendiri. Klik tombol share di bawah dan bagikan video ini ke sebanyak-banyaknya orang yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Selamat datang di webinar Dialog Teologi Sintas Iman bersama Dr. Bambang Nursena. Dalam webinar ini, kita akan membahas berbagai hal mengenai kekristenan dan bagaimana kita sebagai orang percaya dapat mempertanggungjawabkan iman kita. Berikut adalah cuplikan-cuplikan video dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para peserta webinar yang dilakukan setiap 2 minggu sekali pada hari Kamis jam 7 malam. Bagi Anda yang ingin mendaftar, Anda bisa klik link bit.ly/dialog lintas iman, atau Anda bisa klik link yang terdapat pada caption di bawah ini. Jangan lupa untuk klik dan subscribe YouTube channel Pijar TV. Pertanyaan dari Pak Wilejang. Malam Abah mau tanya, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Sang Firman itu kembali kepada Bapa. Bagaimana dengan tubuh jasmani Yesus yang dilahirkan Bunda Maria itu? Ya, pertanyaannya, ketika Yesus naik ke surga, Sang Firman kembali kepada Bapa. Bapa tidak pernah kehilangan firman-Nya. Kembali bagaimana? Coba pikir sekarang. Apakah berarti ketika Yesus datang ke dunia di surga tidak ada firman? Nah, ini kembali ke metafisika lagi. Ya, Allah tidak pernah kehilangan firman-Nya, justru bahkan saat firman menjadi manusia. Contohnya gini, Bapak Sinuda itu patriark dari gereja Ortodok Koptik. Dalam bukunya Qanun Al-Iman, dia mengatakan, rahasia inkarnasi ketika Anda mengatakan firman menjadi manusia, dapat digambarkan atau dibayangkan seperti ini. Firman Allah ketika menjadi manusia, firman itu meninggalkan, firman itu keluar dari Allah, serempak tanpa meninggalkan Allah. Ya bayangkan, ketika Allah menyatakan diri, firman itu keluar dari Allah tanpa meninggalkan Allah. Lah kok bisa? Lah karena memang Allah tidak terikat oleh ruang dan waktu. Ketika saya mengatakan firman turun ke dunia kemudian protol dari Gusti Allah, berarti Tuhan terikat oleh ruang waktu. Artinya apa? Ketika firman menjadi manusia, surga jadi kosong, berarti ada ruangan yang tidak dihuni oleh Allah. Berarti Allah terbatas. Karena apa? Ketika Allah ada di langit, dia tidak ada di bumi, kan gitu kan? Ya kan? Itu kan ada lagunya Buri. Aku di sini, engkau di sana, memang beda. Itu manusia. Tapi kalau Tuhan bisa hadir di segala tempat, ya Tuhan tidak pernah kehilangan firman-Nya ketika firman menjadi manusia. Kan gitu kan? Nah, ketika firman menjadi manusia, Yesus mengenakan tubuh jasmani yang dikenakannya dari Bunda Maria, maka disebut buah rahim Maria, kan itu kan? Lukas pasal 1 ayat 42. Nah, ketika kemudian naik ke surga, firman ya sejak dulu, sejak sebelum inkarnasi, waktu inkarnasi, dan ketika naik ke surga, firman tetap satu dengan Allah dan tidak pernah terpisah dengan Allah. Saya berikan contoh. Ketika webinar kita ini disiarkan ke seluruh Indonesia. Anda lihat gambar saya kan? Nah, ketika itu nanti akan direkam di flash disk, dimanapun Anda bisa memutarnya. Ketika Anda lihat gambar saya, Anda mengatakan itu Pak Bambang. Padahal yang Anda tunjuk itu layar televisi. Apakah itu salah? Tidak salah. Itulah pernyataan saya. Tetapi secara hakiki saya ada di Malang sekarang. Nah, bahwa ketika saya berwebinar begini,
seolah-olah dengan pengenalan diri saya dengan alat teknologi yang canggih ini, seluruh Indonesia bisa menyaksikan tayangan ini. Tetapi pada saat yang sama saya tetap ada di sini. Pikiran saya ketika ditulis menjadi buku, dan bukunya dipublish 1 juta, dibaca 1 juta manusia di seluruh Indonesia. Apakah saya pernah kehilangan pikiran saya karena pikiran saya jadi buku? Kan tidak, kan? Ketika firman menjadi manusia, apakah Allah pernah kehilangan firman-Nya? Sehingga di surga ada 2, itu logika matematika. Nah, coba. Nah, maka ketika setelah kebangkitan Yesus dari antara orang mati, Yesus naik ke surga dengan tubuh fisiknya. Bedanya apa? Tubuh fisik yang dikenakan Kristus yang berasal di Bunda Maria itu adalah tubuh yang masih terikat oleh ruang dan waktu. Nanti setelah Kristus itu bangkit, maka kita lihat murid-murid sedang ketakutan di sebuah ruangan yang tertutup. Tiba-tiba Yesus datang kepada muridnya mengucapkan shalom, ya. Terus mereka takut karena hantu tidak bertubuh dan tidak bertulang, ya kan? Kan gitu kan, artinya apa? Setelah Yesus bangkit, tubuh kebangkitan Kristus itu adalah tubuh surgawi yang tidak terikat oleh ruang dan waktu. Dan itu disebutkan dalam 1 Korintus pasal 15 dan seterusnya. Tubuh surgawi atau tubuh rohani, ya, yang disebutkan di sana. Maka dia naik ke surga dengan tubuh tubuh surgawi yang tidak rasa capek, tidak ada kayak manusia gini. Nanti kita ketemu, misalnya saya ketemu dengan Pak Anom nanti di surga kalau kita sudah sama-sama dipanggil, identitas saya masih dikenali sama Pak Anom, begitu juga sebaliknya. Tetapi di sana Pak Anom sudah tidak butuh insulin lagi. Tidak butuh minyak kayu putih lagi, karena itu tubuh yang sudah disempurnakan. Kristus telah memberikan percontohannya, yaitu tubuh kebangkitan. Dengan tubuh yang sama, itulah kita nanti diberikan tubuh itu. Kristus sekarang naik ke surga, makanya murid-murid kan salah paham itu. Kita bisa baca di Injil Yohanes pasal 2, ya. Kita bisa baca di Injil Yohanes pasal 2. Bagaimana maknanya Kristus bangkit itu disalahpahami oleh orang-orang yang tidak mengerti. Mulai dari ayat 19, jawab Yesus. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini dan dalam waktu 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah adalah tubuhnya sendiri. Jadi tubuh kebangkitan itu menjadi bait Allah surgawi, menggantikan bait Allah yang runtuh di Yerusalem itu. Maka artinya Kristus tempat sekinah Allah, tempat tabernakelnya Allah yang baru di surga. Nah, jadi nanti kita bertemu dengan Kristus dengan tubuh kemuliaannya yang bisa kita bedakan satu sama lain, antara saya dengan yang lain. Tetapi pada saat yang sama, Kristus sebagai firman Allah yang satu dengan Bapa, ya. Jadi gitu loh. Jadi satu, ketika ngomong Tuhan jangan bayangkan ruang, jangan bayangkan waktu. Ketika ngomong manusia, ketika ngomong nabi, ketika ngomong tubuh inkarnasi, ketika ngomong Balak Putra Dewa, pendiri kerajaan Sriwijaya, ketika ngomong Napoleon Bonaparte sampai Napoleon yang menganiaya siapa itu Muhammad KC, itu bicara tentang ruang, itu bicara tentang waktu. Tapi bicara tentang Tuhan itu bicara beyond time, beyond space. Makanya satunya pun tidak sama dengan satu manusia. Ini loh, saya kalau ngomong begini di forum-forum kebatinan itu sampai jam 3 pagi itu di Purwokerto itu. Jadi orang kebatinan itu kadang-kadang lebih bisa nangkap apa yang saya sampaikan.
apa yang disampaikan ini karena Kristen itu sebetulnya ilmu yang tinggi, ilmu yang ini ilmu tingkat tinggi ini. Karena itu Tritunggal itu adalah ilmu pewedaran atau penyikapan rahasia ilahi yang tinggi. Maka ketika Anda tidak bisa membedakan bakpao dengan Tuhan, itu perlu belajar dulu. Setelah pinter bikin bakpao, sekarang Anda selidiki kepintaran orang yang bikin bakpao. Jangan bakpaonya. Kalau misalnya bakpao kan begini, 3 bakpao dikurangi 1 bakpao, tinggal 2 bakpao, itu benda. Tapi sekarang pertanyaan saya balik. Saya adalah ahli bakpaologi. Jadi saya pintar membuat bakpao. Lalu saya diundang oleh ibu-ibu perkumpulan wanita GPIB misalnya. Ini Pak Bambang ini ahli bikin bakpao, didampingi sama istrinya, ya, Kanjeng Mami, misalnya gitu kira-kira. Kemudian disiapkan. Saya mengajar ilmu bakpaologi itu dalam waktu 3 jam. Ibu-ibu 100 orang tadi dulunya tidak pintar bikin bakpao, sekarang pintar bikin bakpao. Pertanyaannya sekarang, setelah ilmu saya berikan pada 100 orang ibu-ibu GPIB, apakah ilmu saya berkurang 100 selama kurang lebih 3 jam? Loh tidak, kenapa tidak? Kan diajarkan, diberikan, ku berikan ilmu ini. Apakah saya pernah kehilangan? Ya toh? Ku berikan cintaku ini, apakah saya pernah kehilangan? Tapi kalau ku berikan sarungku ini, saya kehilangan karena ini benda gitu loh. Ini Yohanes itu harus paham seperti itu. Bukan pikir tidak bisa membedakan satu sarung dengan satu Tuhan, satu bakpao dengan satu yang ilahi gitu loh. Makanya kalau ditanya ini apa ini, benda apa lagi nih? Muncul lagi Yohanes begini nih. Ini dibuat guyonan aja, nggak usah terlalu serius yang begini ini. Karena orang Kristen harus belajar lagi soal begini. Itu saya kira. Terima kasih Anda sudah menyaksikan cuplikan dialog teologis lintas iman bersama Dr. Bambang Nursena. Jangan lupa segera daftarkan diri Anda dengan klik link bit.ly/dialog lintas iman, atau Anda bisa klik pada link yang ada di caption saat ini juga. So, informasi selengkapnya ada pada image di akhir video ini.